Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru, berjumpa kembali dengan saya Ari Kusnandi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN Negeri 1 Seketi, Kabupaten Pandeglang. Pada video kali ini kita akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti akan berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness, guru harus melakukan asesmen awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Melakukan refleksi. 4. Melakukan komunikasi dengan guru yang sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot di kelas sebelumnya. Dan juga bisa menggunakan berbagai penilaian, baik penilaian formatif maupun dengan penilaian diagnostik. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran?
Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Sekarang, apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Tentu ada. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar untuk anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 3 Visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.